Selamat sore, selamat datang kembali di Bincang Aktor teman-teman. Dan selamat datang kembali di Bincang Aktor yang sudah sekian lama. Mungkin sudah ada lebih dari 6 bulan kami tidak bincang aktor. Terakhir sama Mas Cindil atau Mas Gunawan Maryanto, almarhum Mas Gunawan Maryanto. Dan sekarang saya sedang berada di Jakarta. Lalu seorang teman yang kita berkenalan semalam dalam sebuah tempat remang-remang dengan musik jedak-jeduk yang membangkitkan hasrat untuk bergoyang. Saya bertemu dengan kita malah ngobrol. Ngobrolnya ngobrol keaktoran serius banget lagi. Sampai orang-orang lagi nyanyi Stand by me, lagi nyanyi gitu, kita pada ngobrol asik. Tapi lu tahu kan kalau kata orang Yunani? Hah? Lu tahu kata Apa tuh? Orang Yunani itu bilang kalau ide yang bagus itu harus dites 2 kali. Satu pada keadaan mabuk, ya kan. Satu lagi pas keadaan sadar. Kalau dua-duanya masuk akal, itu dijalanin. Oke. Itu adalah sebuah kata mutiara dari Enggak Revaldo. Kata orang Yunani itu. Oke. Dia adalah Revaldo, mungkin teman-teman. Sorry. Nama lengkapnya siapa sih cuy? Revaldo Vivaldi. Revaldo Surya Permana. Instagramnya nanti saya cantumkan di situ ya. Cari follow, meskipun sudah banyak followernya, follow aku aktor aja, jangan follow dia. Dan ya, dia adalah tamu bincang aktor kami setelah sekian lama. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Tapi gue rasa gue nggak tahu gue pantas apa enggak di sini. Loh, pantes cuy. Kenapa? Karena gua yang mengundang lu. Oh iya udah. Pokoknya yang gue pilih pantas gitu. Di sini juga sebenarnya ada Andri Masadi. Yang udah duduk di sini di depan kamera ini kan banyak ya kan. Gue ngeliat kayak kok lu mau gue sih? Gitu. Apakah Alasannya sederhana. hanya debu apa? Upil gorila lah. Gue gede dong berarti. Lumayan. Mobil gorila tetap gede dong. Tetap mobil tapi kan. Tapi gede. Alasan utama aku ngundang kamu adalah kamu. Lup besti. Alasan utama gue ngundang lu adalah karena Revaldo adalah salah satu aktor yang sejauh gue nonton beberapa film, lu jarang dapet, koreksi kalau gue salah ya, lu jarang dapet role besar. Iya. Tapi apa yang lu ciptain selalu ikonik, selalu menyenangkan untuk ditonton. Alhamdulillah kalau begitu. Ya, dan itulah yang jadi alasan utama kenapa aku aku aktor itu lebih tertarik pada hasil ciptaan aktornya daripada seberapa banyak screen time-nya, cuy. Oh gitu. Yoi. Oh ya udah pantas berarti gue di sini. Yoi. Gue sedikit mulu tuh. Yoi. Kita senasib lah. Screen time gue juga dikit. Aduh. Oke, tapi gimana sih lu akhirnya bisa masuk ke dalam dunia seni peran nih, cuy? Apa dari pertama nih? Iya, dari pertama banget. Tiba-tiba bisa ujuk-ujuk lu jadi seorang aktor. Dari pertama tuh gue casting. Jadi dulu gue model, ya kan, model. Terus waktu itu pada zaman itu tahun 2000 awal lah, 2000-an awal gitu. Itu banyak film-film yang pengen pakai look model. Ya bentukannya model lah gitu loh. Buat di film. Terus banyaklah gue ikutan casting. Terus gue keterima di filmnya Upi, 30 Hari Mencari Cinta. Nah, di situ gue itu jadi, di situ lumayan tuh screen time gue. Oke. Lumayan. Di situ gue jadi kayak teman-temannya 3 cewek inilah, temen yang aneh, yang temen laki-laki sendiri di antara 3 sahabat cewek gitu. Di situ gue pertama kali gue belajar acting itu apa. Oke. Superficial sih sebenarnya, ya kan. Tapi gue dikasih tahu dulu acting coach gue Joko Nugroho buat film itu ya. Ngobrol, oh menarik. Terus gue
mencoba untuk jadi si Bono ini seperti apa. Terus gue lakuin. Prosesnya menyenangkan menurut gue ya. Prosesnya menyenangkan. Untuk jadi Bono ini menyenangkan. Syuting lah gue. Syuting. Baru nih gue pertama kali syuting film seperti apa. Film ini kayak gini loh. Ini film ini ada banyak lah elemen-elemen itu buat jadi syuting jadi film itu seperti itu. Di situ gue punya ketertarikan gitu. Oh, di depan kamera tuh seperti ini. Suasana yang menyenangkan, ada enggaknya, tapi overall ini sesuatu yang gue suka. Selesai film itu gue sama manajemen gue tuh gue bilang sama manajemen gue kalau ada kelas acting atau apa, gue pengen dong. Selain jadi model gitu, gue pengen dong belajar acting lagi. Manajemen gue itu menawarkan Eka Sitorus. Menawarkan Eka Sitorus. Waktu itu duit gue belum banyak dong. Ya kan, gue nyari yang gratis. Oh, ada dong, ya kan. Tapi lo harus ikut pemilihan pemain sinetron dari satu PH. Tapi lo sebelum dipilih untuk jadi peran itu, lo ikut dulu kelas aktingnya Eka Sitorus. Gitu. Gue ngerasa menyenangkan ya. Berapa lama gue ngincernya gue ngincernya itu. Gue bukan ngincer dapet sinetron ya. Gue ngincernya justru kelas aktingnya. Seru tuh gue ikut kelas Eka Sitorus seperti apa, kayak gimana, apa yang diajarinnya, basic-basicnya lah, basic-basicnya. Secara gue nggak niat tapi gue akhirnya dapet. Oke. Jadi kayak sebenarnya gue masih tertarik sama film ya. Gue nggak begitu tertarik sama sinetron. Karena gue belum tahu sinetron itu apa, kayak gimana. Tapi gue tahu itu film seperti apa. Gue kirain sama. Tapi terakhir setelah gue setengah terjebak, gue akhirnya ya nggak mau gimana. Gue udah ikut kelasnya gratis gitu kan. Terus gue ditawarin kontrak. Mau gimana gitu kan. Setengah terjebak. Ternyata syuting sinetron, untung gue dapet direkturnya itu mengerti lah, ya kan, gue dari mana, dan dia ngebuat sinetronnya tuh nggak seperti sekarang. Seminggu itu cuma 1 episode. Zaman dulu ya. Jadi serial gitu lah. Seminggu 1 episode. Berbeda sedikit sama film, tapi masih dalam taraf yang gue bisa belajar gitu. Tahun berapa nih kalau tahu? 2003-an. 2003-an. 2004. Mulai dari situ, tapi kan gue setengah terjebak kan. Karena itu syutingnya 6 hari gitu. Gue nggak ada kesempatan untuk belajar lagi. Paling gue ketemu Bang Eka sekali-sekali. Tapi gue di situ ketemu sama, gue diajarin dulu sama, kan waktu itu karakter gue itu speech patternnya tuh beda ya kan, lebih ke sastra gitu. Gue diajarin bahasa Indonesia dulu. Gue disuruh belajar bahasa Indonesia lagi. Ke Mas Jujur. Jujur Prananto. Ya, itu bahasa Indonesia itu yang baik dan benar, saudara-saudara. Belajarlah gue di situ. Itu gue buat peran gue di sinetron ini ya. Belajar speech seperti itu. Terus ada lagi, tapi karena sinetron itu monoton ya, karakter itu lagi selama hampir 2 tahun. Karakter itu terus. Itu ada yang nyangkut, ada yang enggak, ada yang gimana, ada pemberontakan lah dalam gitu. Habis itu, setelah itu gue kayak terjebak di posisi itu. Baru balik lagi sekarang. Gue ketemu lagi orang-orang yang
bisa dibilang guru ya, kayak gue ketemu sama Bung Yayu, terus gue ngobrol sama Mas Rosa, kayak gitulah. Jadi sekarang tuh gue lebih dapet teman-teman buat ngobrol yang acting. Kalau dulu tuh kayak patternnya gitu, sekarang gue ngerti gak sih? Gue buka gitu. Oke. Nah, dulu ketika awal-awal lu akhirnya kemudian memutuskan untuk menggeluti seni peran, gimana cara lu create karaktermu? Dengan sedikit itu pengetahuan waktu itu. Buat film. Either film atau sinetron. Atau sinetron dan film beda. Yang film yang gue ciptain tuh justru yang film. Oh, oke. Yang gue ciptain itu justru film. Hanya film? Berarti yang sinetron lu nggak? Udah ada template-nya. Oh, maksudnya template nih dari Filmnya. si empunya sinetron. Iya. Udah ada Oke. template. Jadi ini sebelum jadi sinetron ada filmnya. Oh, oke. Filmnya dijadiin sinetron. Oke. Jadi ada template-nya. Mhm. Jadi gue terjebak dengan ciptaan orang. Oh, yang oke. Sinetron apa judulnya? Berkali itu. Mai jangan di sini. Oh, ya, sorry. Gawat sebutnya nanti kita tit kalau saya ingat. Oke, jadi pas si karya itu difilmkan, yang main tokohnya bukan lu. Bukan. Tapi kemudian pas di sinetron kan lu yang jadi tokoh itu. Iya. Sehingga Makanya lu gue bilang kan setengah terjebak. Sehingga lu mengikuti hasil ciptaan doi. Enggak sepenuhnya, tapi udah ada template-nya. Nah, gimana cara lu Menyesuaikan. itu dengan pengetahuan yang lu punya waktu itu? Menyesuaikannya ya. Menyesuaikannya gue sih ngebuatnya kayak di awal-awal, kayak dari episode awal tuh gue template. Tapi lama kelamaan karena gue udah terbiasa dengan template itu, gue masih bisa masukin apa yang sesuai dengan gue. Tapi kadang-kadang kan pada saat itu kan permintaan produser, permintaan TV, sama apa yang ada di lapangan, sama ada yang di dalam kita tuh kayak, oh harus gini, harus gitu. Clash kan. Dan itu kadang-kadang gue emang harus kalah. Harus kalah. Jadi ya Oke. jadi ya nggak bisa berbuat banyak. Oke. Tapi kalau di film itu tokoh dari nol kan. Si Bono ini, gue sangat suka dengan karakter ini. Karena pada saat itu gue masih baru banget, gue baru mengenal. Gue menciptakannya sebisa gue aja. Oke. Gimana tuh sebisa lu tuh? Sebisa gue tuh gue kayak, apakah ini cocok, apakah ini enggak, apa ide-ide yang ada di otak gue itu dan ide-ide yang dikasih tahu sama sutradara sama acting coach-nya itu gue gue analisa, ya kan, yang bisa gue keluarin apa, ini yang terlalu berat, ini yang oke, perlu ditambahin apa enggak. Gue menyadur sebenarnya sih dari gue sendiri dengan apa yang gue lihat. Gue observasi. Jadi ini karakternya tuh cowok normal yang punya ini ada 3 sahabat, ada cewek bertiga nih sahabatan. Satu-satunya temen cowok yang ada di situ dan not sexually intimate with all another ya, purely temen. Ini si Bono ini purely temen, ya kan. Jadi ini semua dia dengan temen tanpa ada niat apapun juga sampai akhir, sampai itu. Biasanya kan ada yang love interest itu ternyata ini enggak. Ini purely teman. Gue nyari yang kayak gitu jarang banget ya. Pasti ada interestnya nih biasanya. Gue nyari ya, ternyata gue ketemu satu orang ya kan.
Dari situ. Tapi dia itu nggak seaneh karakter Bono ini. Orangnya benar-benar out of the box banget gitu. Jadi ya sebisa mungkin aja gue lebih observasi terus memasukkan itu ke dalam karakter Bono ini. Oke. Setelah Bono, apa karakter selanjutnya yang lu main kemudian? Yang gue ciptain. Yang lu ciptain? Ada Tebus. Oh iya, Tebus. Apa yang lu lakuin di karakter itu? Kalau yang di Tebus itu gua ngumpulin apa yang udah gua lakukan dan apa yang gua tahu. Oke. Di Tebus ini gua lupa nama karakternya di Tebus ini. Anak orang kaya yang overdosis. Ini bener-bener anak orang kaya yang sembarangan. Yang sembarangan yang ya udah sembarangan aja udah. Ini hidup gua mau ngapain segala macam. Bodo amat gitu. Itu gua kumpulin dari yang observasi juga ada beberapa orang yang seperti itu. Tapi kan dalamnya gua nggak tahu kan. Dalamnya nggak tahu. Dan lebih dari pengalaman apa yang gue tahu, kemungkinan dia seperti inilah, dia seperti ini, gitu. Interaksi sama bapaknya nggak begitu deket, lebih ke hubungan dia sama pemabukan dia. Oke. Baik itu di Bono atau kemudian di film-film yang lain, terutama udah film-film yang gue sebenarnya baru benar-benar notice lu di Night Come For Us. Itu baru tuh. Oke. Enggak. Love for Sale dulu apa Night Come For Us dulu ya? Night Come For Us dulu ya. Di situ gue baru notice bahwa kemudian ini anak ini menarik nih beberapa hasil-hasil ciptaannya cukup menarik nih. Yang kemudian jadi pertanyaan gue adalah bagaimana lu kemudian bisa ada pada hasil penciptaan itu? Apa aja yang lu lalui kemudian memutuskan bahwa bentuk ini akan gua masukin ke dalam karakter ini, dan gimana cara lu? Ada banyak aktor yang punya ide-ide gila nih. Tapi ketika dia harus bermain dengan ide gilanya, beberapa tuh masih berjarak. Agak superficial ya? Seperti superficial gitu. Yeah. Tapi ketika gua ngeliat lu, nih, bentuknya menarik. Itu yang kemudian kenapa gua bilang ikonik. Dan nggak artifisial cuy. Nah apa yang terjadi pada proses penciptaan karaktermu sehingga bentuk itu bisa jadi menubuh di lu? Oke. Night Come For Us ya? Night Come For Us, Preman juga mungkin. Johan. Johan si Butcher. Lo kalau mau tahu take pertama itu sampah. Take pertama itu sampah. Gimana tuh? Sampah gimana tuh? Sampah, superficial habis. Why? Kenapa bisa? Kan karena baku. Karena pada saat itu kan gue nggak tahu kalau misalnya itu tuh boleh senakal itu loh, dengan bahasa kotor yang gue pakai. Yang udah di take yang muncul ya di Night Come For Us. Gue nggak tahu gue boleh berbicara kotor seperti itu. Pertama gue nggak tahu, terus Timo bilang, lu ada yang ketahan, iya, lu bebasin aja lagi. Emang boleh? Ini buat Netflix. Oke. Ini buat Netflix. Lu mau ngomong apa juga terserah gitu loh, ya kan? Terserah. It's okay, it's Netflix. Pada saat gue tahu itu, gue timbul ya. Kalau penjahat sih, kalau orang yang seperti ini nih, ya kan, yang situasi psikologis sama historinya seperti ini nggak sampah banget ini mulutnya, kelakuannya sampah, ya kan, mulutnya sampah aja udah nih orang sampah. Ya, kayak gue antara tahu tahap itu seperti apa dan pernah ngelewatin tahap seperti itu gue masukin ke situ. Tapi jadi panjang kan. Pernah kan suka kadang-kadang kalau misalnya lu punya imajinasi kalau misalnya lu kesel sama orang lu bakal ini gitu
kan. Tapi kan lu nggak pernah untuk mengeluarkannya. Kadang ya, kadang ada saatnya lu nggak mengeluarkannya kan. Nah, pada saat itu gue keluarin aja. Sampah ini orang nih, ini manusia sampah ini kayak gini aja udah. Di naik konvolas akhirnya lu keluarin aja semua yang hasil dari pencarian itu lu keluarin semua. Keluarin aja. Nggak apa ya? Boundaries-nya tuh karena dibebasin ya. Kan kadang-kadang permasalahan kita tuh boundaries-nya di mana? Oke. Ya kan? Batasannya di mana? Oke. Kayak lu boleh ngomong kotor, ya kan? Kebun binatang boleh, kelamin nggak boleh. Iya. Ya kan? Nah, kayak gitulah. Nah, di sini kalau misalnya jadi kayak sebenarnya nih kalau misalnya lu udah menciptakan satu karakter gitu. Ini karakter nih ngomongnya tuh udah 7 bahasa kotor nih. Ya kan? Udah 7 bahasa kotor nih. Kebun binatang, kelamin apa udah ngehina segala macam. Udahlah, itu kan 7 bahasa kotor tuh udah menjadi natural gitu. Tapi lu menciptakan seperti itu kan? Tapi kemudian kalau misalnya di depan kamera ada boundaries yang lu nggak bisa ngelewatin. Kadang-kadang gue udah ngelepasin nih. Do, sekali lagi ya. Kenapa? Tadi kelepasan bahasa ini. Gitu. Oke. Bahasa ini, gitu kan. Jadi itu yang udah yang pernah gue sering gue alamin. Tapi pada saat itu naik Kamporas, batasan itu nggak ada. Oke. Enak dong. Oke, iya. Itu. Iya. Enaknya di situ. Oke. Tapi artinya bahasa kotor yang dikeluarkan sama si Yohan itu apakah itu mau lu atau hasil dari lu nyari si Yohan kemudian memutuskan orang ini akan sesampah itu mulutnya sehingga orang ini bakal sesampah itu. Yohan bakal sesampah itu. Bahkan sebelum take yang pertama banget yang sampah itu udah ada pengetahuan bahwa dia sebenarnya sesampah ini, cuma karena lu masih belum tahu boundariesnya. Iya. Lu masih berusaha untuk menahan itu. Iya. Dan si Mas Timo melihat itu akhirnya di ini Netflix cuy. Iya. Betul. Akhirnya pencarian lu ya udah keluarin aja. Oke. Enggak, sebenarnya gini. Sebenarnya lo kalau misalnya lebih tepat ya. Gue tahu nih orang sesampah ini, ya kan. Tapi gue menahan. Ya kan, menahan. Nggak ada di otak gue tuh dialog itu tuh nggak ada tuh dialog yang bahasa kotor itu, ya kan? Itu dialognya nggak kayak gitu. Oke. Kata-kata yang keluar tuh nggak seperti itu. Nggak seperti itu adlib gue sendiri. Oke. Gue justru ngasih ke Timonya itu kayak itu tapi di atas sedikit gitu loh, masih bisa diterima. Itu yang gue siapin. Yang gue siapin tuh, datang ke set gue siapin itu. Itu banget tuh, yang gue latih segala macam itu. Gue latih berapa ratus ribu kali lah. Itu yang gue latih. Tapi pada saat gue tahu gue dibebasin seperti itu hilang semua yang keluar itu. Gue juga gak ngerti. Oke. Karena mungkin di dalam gue udah ada. Gue tahu itu gue nyiapin karena gue tahu batasannya. Iya. Tapi pas batasan itu ditarik gitu kan, yang di dalamnya itu keluarnya kayak gitu tuh. Menarik. Artinya ketika lu merasa bahwa masih ada batasan di sana, ada hal-hal yang lu secara sadar lu rencanakan untuk diucapkan sama karakter ini, lu pilih kata-katanya dan lain-lain gitu. Iya. Tapi ketika akhirnya ada kesadaran bahwa boundariesnya nggak ada, manusia yang memang udah lu siapin keluar dengan sendirinya karena boundaries itu. Iya, karena gue nyiapinnya itu. Karena gue di otak gue, di dalam diri gue tuh ada dia. Oke. Kenapa bisa itu yang keluar? Apa yang lu lakuin ketika bikin Yohan? Riset apa yang lu lakuin ketika lu bikin Yohan? Apakah kamu Yohan ini berangkat dari Curut ya. Oke. Jadi anak buah yang mengidolakan satu tokoh yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Oke, gue jadi Curut ya kan, tapi gue harap lu ngeliat gue. Tapi ternyata enggak. Ternyata enggak. Dan dikecewakan oleh itu, dia berubah dirinya. Ya, gue udah. Jadi kalau misalnya ada di penjahat juga punya satu kehormatan ya.
kode etik penjahat ya kan. Tapi kalau dia udah ngelihat kode etik itu tidak berguna ternyata, ya kan, ya udah gue penjahat. Gue di antara penjahat juga bisa jadi penjahat paling brengsek yang nggak punya kode etik. Johan itu. Oke. Lu menemukan role model untuk karakter ini nggak waktu nyari? Enggak. Terus dari mana bentuk-bentuk itu muncul? Kacamata, rambut, dari mana bentuk-bentuk itu muncul? Kalau kacamata, apa itu tawaran sutradara atau? itu tawaran. Dan gue ngelihat, gue biasanya kayak gini. Gue udah punya satu ide nih. Udah punya satu ide, karakternya kayak gini. Gue udah mulai ngebentuk nih. Tapi gue bakal yakin tuh pas gue udah masuk dalam kostum dia. Oke. Kostumnya kayak gimana? Itu yang pengen gue tahu tuh, pasti pengen gue tahu. Paling nggak gue ngeliat sketchnya, ya kan? Udah ngeliat sketchnya, gue masih bisa ngebayangin, udah mulai bisa ngebayangin. Oh ternyata dia tuh seperti ini, kayak gini. Soalnya sketchnya itu pasti yang bikin kan atas director sama artnya, sama konseptualnya seperti apa gitu. Jadi paling nggak kalau misalnya gue punya sesuatu karakter tapi kayaknya ini kalau pakai kostum seperti ini agak aneh sih kalau gue punya karakter ini. Pada saat itu gue bisa ngobrol, boleh nggak? Ini karakter ini yang gue punya ide tuh kayak gini, tapi nggak mungkin dia pakai kayak gini, ya kan? Apa lo ini yang mau dikompromi yang mana nih? Yang mau dikompromi yang mana? Ya. Tapi kalau misal gue udah ngelihat kalau konseptualnya itu seperti itu, karakternya kayak gitu, bentukannya seperti itu, ya udah berarti gue yang ngalah. Oke. Pernah nggak menemui karakter yang udah lu analisis, bentuknya nggak, dan yang ditawarkan sama sutradara sama tim yang lain tidak sesuai dengan hasil ciptaan? Dan Kompromi. kompromi. Lu akhirnya berkompromi. Iyalah. Meskipun lu, tapi pernah mengalami kayaknya nggak gini deh karakternya. Oh ada. Ada yang kayak gitu ada, tapi kan itu namanya jadi setengah-setengah ya. Jadi setengah-setengah ya. Karena kan kita nggak pungkiri ya, cara kerja di perfilman kita tuh kadang-kadang aktor hanya dilibatkan ketika udah ada di set atau ada, tapi jarang itu momen biasanya nggak, bukan perbincangan. Film. Bukan film. Oke. Kalau kayak gitu bukan film jatuhnya. Bukan film. Kalau film yang baik dan benar menurut gue ya. Kalau film yang baik dan benar itu pasti kita banyak diskusi, banyak kompromi, banyak perjalanan untuk satu karakter. Itu banyak perjalanan, panjang perjalanan. Kalau misalnya lu cuma disuguhin, lu ntar kayak gini, ya ada, tapi biasanya bukan film. Oke. Tapi lu pernah menemui kondisi di mana hasil analisis lu tidak sejalan dengan hasil analisis sutradara? Alhamdulillah belum. Hampir selalu pada ruang yang karena sama. gue alhamdulillahnya sutradara yang gue ketemuin itu membuka diri untuk berkompromi. Oke. Untuk menciptakan sesuatu nih. Ini kan pasti ciptaan dia dan ciptaan gue juga kan. Nah, kita kompromi. Baiknya gimana? Enaknya seperti apa? Sesuai apa enggak? Kita diskusi, kompromi segala macam. Alhamdulillahnya yang gue udah ketemu itu semua seperti itu. I see. Ya, alhamdulillah ya. Karena kan kadang-kadang ada kondisi-kondisi di mana batu, keras kepala terus, atau misalnya sutradara punya bayangan dia pakai kacamata gitu, sementara lu menciptakannya enggak deh, kayaknya dia nggak pakai kacamata, sementara lu harus pakai kacamata gitu, yang kemudian akhirnya kan aktor punya kerja untuk juga gimana merelevankan tawaran sutradara ke dalam karakter yang udah gue bikin. Betul. Ya. Apa yang lu lakuin untuk? Ya, gue diskusi sama skripnya. Gue mengacu pada skrip karena itu udah acuan kan. Nah, apakah penting ini kacamata? Ya
ya kan? Apakah penting? Sepenting apa sih? Kita diskusi. Oke. Diskusi. Oke. Dan gua kalau misalnya nggak relevan, ya kan? Gua bakal fight. Oke. Gue bakal fight. Sampai tahap mana lu akan fight? Sampai tahap mana? Kalau misalnya gue tetap diharuskan, ya kan, pakai kacamata, ya kan, keharusannya pakai kacamata apa? Poin-poin itu aja gue pakai kacamata. Oh, oke. Kan lu ngambil jalan tengah di. Ngambil jalan tengah, kompromi. Segala sesuatu itu bisa dikompromikan sebenarnya. Oke. Menarik banget bagaimana permainanmu dan ciptaanmu di Night Come For Us. Ketika lu bikin karakter, ini sejauh yang gue ingat ya, pada beberapa film, apakah lu benar-benar menciptakan dari ujung kepala sampai ujung kaki termasuk warna suara dan lain-lain? Apakah ada pertimbangan itu ketika bikin karakter atau ada pada tiap karakter beda? Ada pertimbangan itu. Ada pertimbangan kayak merubah suara, ada. Tapi itu juga ada pertimbangan. Warna suara ada. Ketika di Johan sengaja cempreng. kenapa kau lu bikin cepreng cuy? Karena dia udah nggak peduli sama wibawa. Kenapa? Oke. Kenapa lu berpikiran Johan tidak? Part lu di Night Come For Us kan hanya beberapa menit, ya. Gimana lu bisa memutuskan dia nggak peduli sama wibawa? Kita hampir sulit untuk nyari latar belakang sejarah si karakter ini nih. Kayak gini deh, saudaranya sendiri dibunuh, ya kan? Cuman gara-gara dia cuman iseng sama istrinya doang. Istrinya juga udah mau dibunuh, ya kan? Dia cuma peduli sama kaki, sama duit. Ya kan, sama drugs yang dia pakai. Selama itu masih ada semua, dia tenang-tenang aja. Dia bakal ngusahain segala sesuatu kalau semua itu bakal tetap pada saat itu, tetap seperti itu aja. Oke. Nggak ada peduli-pedulinya dia. Karena dia sudah dikecewakan sama yang tadinya dia mengikuti banget kode etik penjahat tuh diikutin. Oh ya, gue harus jadi curug dulu. Gue harus ikutin ini orang, ya kan. Ntar suatu saat nih orang ini tahu loyalty gue ke dia seperti apa, dan dia akan melihat itu dan gue bakal jadi protege dia lah, gitu loh. Dia berharap untuk seperti itu. Itu digambarin seperti itu. Tapi pada saat dia dikecewakan sama apa yang dia look up itu, dia udah nggak peduli. Oke. Gimana caranya gue dapet ini semua dan stay seperti ini? That's it. Oke. Itu kenapa kemudian cara Johan merespon pressure yang hadir di adegan dia seperti itu caranya? Iya. Oke. Menarik karena kemudian apa yang lu ceritain barusan kan sejarah karakter itu yang jelas tidak tertulis di naskah. Ada. Tertulis di naskah. Dilihatin juga kok. Kan ada kalau nggak salah ada di Night Come For Us itu ada apa? Oh, adegan flashback. Iya, flashback ada. Flashbacknya ada. Oh, oke. Terus, tapi ada berapa sih? Ada scene yang dipotong kayak gitu. Dipercepat doang. Oh, ada satu dialog gua sama kakak gua. Itu doang. Itu doang yang di take out. Nah, enggak, itu juga ada, tapi lupa gue, kayaknya ada deh itu. Berarti di Night ini gue juga sambil nginget-nginget adegan-adegan lu di Night Come For Us ya. Ada adegan masa kini dan ada adegan flashback di ya flashbacknya cuma sedikit ya. Nah, gimana lu menciptakan Johan di timeline yang sedikit itu beda dan timeline yang beda itu kan timeline hidupnya kan yang ditunjukin di film nih seenggaknya ada 2 timeline yang jaraknya cukup jauh nih. Yang pasti manusianya tumbuh dong, Johan yang dulu dengan Johan yang sekarang pasti beda. Lu gimana cara lu mengontrol untuk gue ada di timeline Johan yang sekarang, gue ada timeline ketika sedang bermain? Karena gue pernah ngalamin yang jadi curut ya. Lu secara personal? Iya. Oke. Pengalaman. Oke. Itu pengalaman. Oke. Yang jadi curutnya gue pernah tahu. Oh, gini rasanya jadi curut. Oke.
gitu. Jadi gue bisa, alhamdulillahnya gue bisa ngambil kayak, oh ini pas jadi curut tuh pas gue waktu kayak gini gue jadi curut. Jadilah gue curut ya kan. Yang gue bentuk, yang gue bentuk itu Yohan yang sekarang. Oh, berarti di tokoh ini sedikit banyak lu juga menggunakan pengalaman-pengalaman personal lu untuk building karakter ini. Building karakter. Oke. Karena nggak ada lagi yang cocok. Oke. Maksudnya nih? Karena gini, menurut gue yang karena gue tahu pengalaman gue mengajarkan kalau misalnya kalau jadi curut ya kayak gini nih. Mau tanya siapa aja yang pernah jadi curut ya kayak gitu. Masih baru ya kan. Tahu nih ya kan, tahu kalau misalnya kode etiknya seperti ini ya kan, hierarkinya seperti ini, kayak gimana kayak gitu. Tapi kan semua rata kalau jadi curut kayak gitu, rata-rata ya, kebanyakan seperti itu jadi curut kayak gitu. Tapi setelah jadi curut itu dia ngelewatin apa? Apakah dia tetap pada kode etiknya, apa dia berubah? Kalau misalnya berubah atas kode etik penjahat itu, berubah jadi apa? Se-ekstrim apa sih dia berubahnya? Lu meneliti juga perubahan si Yohan dari curut ke jadi debacer itu, sampah anjing itu. Oke, menarik. Karena kemudian juga yang jadi pertanyaan besarku pada banyak aktor adalah, terutama yang kemudian melakukan analisis, menciptakan sejarah karakternya, bagaimana cara lu untuk menubuhkan sejarah itu? Karena kadang-kadang kan kalau kemudian ada adegan flashback yang membantu penonton menerjemahkan, oh Yohan tuh begitu karena ini. Tapi kan lagi-lagi kehidupan Yohan itu panjang sebelum masuk ke adegan itu. Gimana cara lu menubuhkan sejarah-sejarah yang lu ketahui atas karakter itu pada permainan lu? Karena pada saat itu karena gue udah tahu. Gue udah paham dan tahu rasanya jadi curut. Yang gue building yang baru sekarang, si Yohan yang udah masa depan ini. Yang yang versi flashback curut itu udah aman lah. Udah aman. Gue tinggal balik ke sana. Tinggal balik lagi ke sana. Yang susah tuh bikin ini. Nah, yang bikin yang pada masa sekarang. Pada masa sekarang itu gue latihan. Apa latihan lu, cuy? Oh, banyak. Apa aja latihan lu selama bikin membiasakan diri dengan omongan sampah. Misalnya bentuknya. Apakah lu meminta semua orang yang di dekat lu ngomong anjing, ngentot, kontol dan lain sebagainya? Lu. Gue sendiri. Dan gue meminta orang-orang sekitar gue menerima itu. Jadi kasar amat sih lu, latihan anjing. Latihan itu yang lu lakuin untuk menumbuhkan datanya Yohan. Menarik. Selain itu latihan apa lagi? Terutama yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan segala data analisis atas karakter ini. Itu satu. Terus diskusi gue banyak banget sih. Diskusi sama Timo banyak banget. Tapi latihan yang untuk gue sendiri tuh itu bahasa kotor. Gue menyadari kalau misalnya pemadat seperti Yohan itu jarang makan, dan psikologis orang yang jarang makan itu naik turun. Jadi makan gua itu gua berantakin. Kadang-kadang gua nahan lapar banget, kadang-kadang gua makan banyak banget sampai buncit, terus lapar lagi, gua berantakin. Untuk mengalami apa yang dialami sama Yohan. Makanya gue gak jelas banget kan badan gue. Gak jelas banget sih sumpah badan gue.
Oke. Treatment yang menarik untuk mendekati karakter ini dengan Oke, lu berarti dalam proses analisis itu lu menemukan bahwa Johan adalah memang orang yang pola makannya kacau. Lalu lu melakukan itu atau Iya, rata-rata pemadat seperti itu ya. Nah, lu lagi high nggak akan makan lu. Makan kalau misalnya lagi lapar aja gitu. Dan lu kadang-kadang nggak ngerasa lapar. Jadi gue nahan lapar gitu. Gue udah ngerasa lapar nih, tapi gue tahan. Oke. Ini kalau lu mau ceritain boleh. Kalau enggak nanti akan ku cut di bagian ini. Apa? Dia kan pemadat ya. Lu kan dulu pernah jadi gitu. Apakah pengalaman itu juga lu Incorporate di situ? Gimana rasanya? Lu udah clean sekarang. Iya. Udah clean. Jauh sebelum itu udah clean. Termasuk ketika bikin Johan. Iya, udah clean. Gimana lu ngambil semua pengalaman ketika lu sedang kotor-kotornya? Apakah itu mengganggu kondisi psikis lu? Atau lu jadi anjing gue jadi pengen lagi nih atau? Jadi pengen sih enggak, tapi gue takut. Kenapa? Karena pada saat itu gue masih ketemu sama psikolog gue. Apa yang terjadi padamu? Woi, banyak. Pada saat itu gue masih ketemu sama psikolog gue. Psikolog gue nanti kalau semasa itu masih bisa dihandle, oke. Tapi pada saat kamu udah mau nyari, would you just call me? Boleh, kalau misalnya lo udah mau banget ya, boleh nggak telepon? Ngobrol kita. Itu yang gue lakuin. Dan itu terjadi pada momen lu. Alhamdulillahnya hampir doang, nggak sampai iya. Hampir doang. Soalnya pas playback perasaan itu kan pasti yang dateng ya. Iya. Itu bukan sesuatu hal yang gampang dilupain. Iya, betul. Itu balik lagi tuh. Des. Iya kan. Apalagi kita bisa bilang itu masa kelam dalam tanda kutip lah, yang kemudian lu sudah berhasil melampaui itu. Dan pada momen ini ketika lu berhadapan dengan Johan yang adalah pemadat, lu harus balik lagi ke sana. Yang itu takutnya relapse kan. Takutnya gitu. relapse. Dan gimana cara lu ngontrol untuk nggak relapse ketika itu? Setelah syuting gue langsung balik. Setelah syuting gue langsung balik. Balik, gue tidur di rumah, di kamar udah diem. Nggak kemana-mana. Telepon gue matiin, nggak udah gue di kamar. Diem. Tapi lu melakukan yoga kan cuy? Ya, gue yoga. Dulu waktu itu gue belum. Waktu itu belum. Jadi cara lu menenangkan residu-residu pengalaman masa lalu nonton gue. Pelarian gue nonton. Nonton sesuatu yang menyenangkan, gak depresif dan jauh berhubungan sama drug use dah. Oke. Gue biasanya nonton kartun. Nonton anime udah paling aman udah. Iya. Oke. Karena kemudian juga apa yang lu lakuin kan bisa dibilang kalau dalam teori keaktoran namanya emotional memory ya. Jadi dia ngambil lagi. Yang di satu sisi kan itu juga bisa jadi berbahaya jika si aktor nggak punya kendali penuh atas dirinya gitu. Maksudnya nggak punya kesadaran bahwa anjing gue udah mau hampir balik lagi ke perasaan dan pengalaman itu nih. Iya, itu kadang-kadang secara nggak sadar. Gue sadarnya karena kebiasaan. Kebiasaan lama yang udah gue buang, yang udah gue tinggalin, itu mulai muncul. Ketika itu? Iya, mulai muncul. Dan gue anjing kebiasaan lama gue nih. Untung gue tahu kebiasaan lama gue. Jadi gue tahu itu udah muncul. Kalau nggak sadar, habis. Habis tuh. Iya. Menarik cuy. Menarik. Dan ketika di Preman gue nggak nonton, tapi gue beberapa nonton teasernya dan nonton lihat bagaimana bentuk karaktermu. Barbershop perfeksionis ya. Si perfeksionis si Ramon ya. Dia menggunakan gunting sebagai senjatanya. Itu tawaran dari sutradara atau konsep lu? Konsep Randolph. Nah, dia udah punya semua karakternya, senjatanya masing-masing, warnanya masing-masing, segala sesuatu. Sedetail itu. Hampir sedetail itu.
tapi detail-detail kecilnya kita diskusi. Oh. Dan dia dengan berbaik hati, dan menurut gue itu sangat-sangat beruntung gue kerja sama dia, karena dia ngejelasin prosesnya kenapa karakter Ramon itu seperti ini. Oke. Dari nol. Oh ya? Mulai dari nol. Wow. Backgroundnya, apa yang dia pikirin, kenapa munculnya seperti ini, kenapa warnanya hijau, kenapa gunting, kenapa ular, kenapa dia sedikit-sedikit bahasa gaul French, segala macam, kenapa dia jadi tukang cukur, kenapa dia jadi pembunuh. Semua dijelasin sama si Ren. Minor detail yang bisa gue masukin. Oh. Dan Tapi hebat, dia menjelaskannya dengan kerjasama, oh. saling memahami. Jadi gue dengan suka hati, dengan Hmm. suka hati, ngerasa bangga gue bisa meranin. Nah, di Preman sejarahnya dijelaskan sama Ya. Randolph. Lagi-lagi itu data, ya kan? Ketika sudah bermain, lagi-lagi bagaimana lu ini data nih? Gimana gue bisa masukin ini ke Latihan tubuh ini? Latihan apa yang lu lakuin? banyak. Apa ya? Kalau buat Ramon, latihan yang gue lakuin, gue banyak nyalon. Oke. Nah, gue banyak nyalon. Ada satu salon yang tempat gue suka potong dari dulu. Gue sengaja gue cukur rambut di situ, ya kan. Abis itu gue nongkrong. Kadang-kadang gue nggak cukur rambut, gue cuma kerimbat doang, tapi nongkrong. Oke. Ada beberapa hari gue ada banyak kali. Gue sering nongkrong, gue ngeliatin gimana interaksi mereka sama gitu. Tapi mereka nggak tahu kalau gue lagi observasi. Tapi gue lagi main. Terus gue biasain megang gunting di rumah. Megang gunting, terus gue main-main sama gunting. Terus kalau olah tubuhnya, apa ya, gue ngegali sisi feminim gue sih. Oke, maksudnya gimana tuh? Keluasan. Oke. Oke. Kayak Ramon ini sebenarnya apa sih? Apa yang lu sebut bertolak belakang sama dia sebenarnya? Apa sih istilahnya? Ya istilahnya itu lah, ya kan? Dia nggak benci sama dirinya sendiri, tapi ya dia tuh cuman dia aja, unique person, Ramon. Dan dia tuh dengan olah tubuhnya yang dia nggak mau gemulai, tapi emang dia aja begitu. Kelihatannya enggak begitu, ya gimana ya, kayak di antara ambang batas gitulah. Tapi dia emang teatrikal karena dia suka dengan kisah-kisah Yunani tua. Oke. Dia suka sama kisah Yunani tua. Jadi dia tahu teater itu seperti apa. Dia punya bayangan tentang apa itu teater Yunani tua itu seperti apa. Dia punya bayangan sendiri. Itu yang gue pikirin ya. Apa yang dijelasin Randolph juga dengan dialog-dialog yang terakhir itu seperti itu, Medusa apalah. Dia punya pemikiran sendiri tentang Medusa, dia punya pemikiran sendiri tentang apa. Punya pemikiran sendiri. Dia tahu tapi dia punya pemikiran sendiri. Berapa lama waktu bikin Preman karakternya? Yang dikasih ke lu? Sebulan atau 2 bulan? Oke. Ya, sekitar segitulah. Pada kalau naik Come For Us? Nah, 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan lebih. Pada setiap karakter itu otomatis lu mencari begitu dalam lah ya. Maksudnya lu bakal juga melatihkannya setiap hari. Pernah kejebak nggak? Terus Si itu naik Come For Us itu masih kadang-kadang masih nempel. oh ya? Karena itu emang dulu yang gue yang dulu kan. Oh, I see. Kehidupan gue yang lama, yang fasad gue yang yang personal gue yang dulu gitu loh. Yang gue punya beberapa personal gitu yang
oh ini gue di depan kamera seperti ini dulu ya, di depan kamera seperti ini, di dunia kerja gue seperti ini, tapi di dunia gue sama teman-teman seperti ini, tapi di dunia gue sendiri yang gue brengsek gitu, gue brengsek gue kayak gitu loh. Jadi itu tuh masih kayak suka nyisa aja, kadang-kadang mulut gue kadang-kadang suka kelepasan. Oke. Soal kelepasan gue, karena gue udah ngebiasain, gue tuh udah lepas itu, tapi gue ngebiasain lagi untuk jadi kayak gitu lagi. Jadi lu tau kan, Tahu. sesuatu yang kebiasaan yang buruk yang gue lepas gitu kan, tapi di suatu ketika lu diharuskan untuk ngambil kebiasaan buruk itu lagi, terus lu harus lepas lagi, itu double banget lepasnya. Kerjanya, yoi. Jadi kalau misalnya gue kadang-kadang ngeluarin kata-kata kotor gitu yang ya nggak seberapa sih kotornya gitu, tapi tetap aja kata-kata alah pasan anjing. Iya. Gimana cara lu kembali? Balik dari karakter Semua. dari semua. Biasanya sih gue ngerem diri dulu, gue nggak mau nerima project dulu kalau misalnya berat ya. Kayak Johan atau si Ramon gitu, itu lumayan tuh. Itu gue membiasakan diri gue dengan apa yang gue tonton. Maksudnya? Iya. Oh, lu kembali ke kebiasaan lu yang nonton itu. Gue jadi nol lagi. Oke. Jadi suatu kebiasaan gue yang biasa gue lakukan itu kalau misalnya gue mau menormalkan diri gue sendiri atau gue mau buat diri gue tenang, gue nonton. Oke. Entah itu film yang gue udah pernah nonton, atau gue ngulang serial, atau nggak gue ngeliat anime yang gue suka, itu gue balik lagi. Butuh waktu berapa lama cuy? Satu season, 2 season, kadang-kadang 4 season. Untuk benar-benar bisa balik lagi ke Untuk Aldo gue yang... udah ya. Oh ini gue nih, ini jati dari gue. Oke. Di Ramon dan karakter-karakter yang lain, pernah nggak lu pakai misalnya, oke habis main Johan, kemudian lu dapat satu project yang tone-nya sama, misalnya ya karakternya pada ruang sosial yang sama, lu pernah menggunakan apa yang sudah lu dapat di karakter sebelumnya untuk karakter selanjutnya nggak cuy? Buat film. Belum pernah ya? Iya, mudah-mudah ya. Setahu gue sih enggak ya. Tapi gue nggak tahu kalau nggak sadar. Oke. Berarti lu bisa dibilang hampir selalu karakter baru ya, gue bener-bener mulai dari nol lagi penciptaannya. Bukan yang kemudian gue karakter ini, let's say karakter ini karakter dipakai karakter yang persis sama. Bukan. Misal Ramon sama si Johan pada satu line yang sama, mereka sama-sama pernah membunuh atau pernah berlaku kejam misalnya. Ini kan satu line yang sama nih. Oh beda. Beda. Basicnya beda. Oke. Kalau basicnya sama, mungkin secara nggak sengaja ya. Ya. Oke. Berarti ya itu tadi yang gue bilang. Kalau misalnya baseline-nya sama, tapi ke atasnya itu berbeda, mungkin gue bakal, kalau baseline-nya sama, mungkin secara nggak sengaja atau tanpa sadar, mungkin bakal ada yang keluar, yang kepake, gitu. Kepake lagi. Tapi kalau misalnya dasarnya beda, itu gue rasa enggak sih. Soalnya Ramon sama Johan itu Baseline-nya beda. Tapi apakah itu artinya pada setiap karakter lu akan selalu memulai menciptakannya dari nol atau? Iya harusnya gitu ya. Harusnya gitu. Oke. Supaya nggak nyampur. Ya nggak nyampur. Tapi kalau emang ntar nanti gua dikasih suatu karakter yang baseline-nya sama, gua berusaha dari nol lagi. Tapi kalau misalnya itu secara nggak langsung atau nggak sengaja atau tanpa sadar kepake, ya paling gua diskusi sih. Diskusi pasti. Is it okay? Apa enggak, atau mau take lagi atau ulang lagi atau soalnya kadang-kadang sesuatu yang itu nggak bisa sepenuhnya hilang kan. Iya sih. Iya. Ya kalau meminjam kata almarhum Mas Cindil, aktor itu sebelum main satu karakter dan setelah main satu karakter adalah dua manusia yang berbeda. Iya. Karena dia pasti tumbuh. Iya. Jadi Aldo sebelum main Johan sama Aldo setelah Johan adalah dua versi Aldo yang berbeda. Beda. Di antara semua karakter yang udah pernah lu mainin, siapa namanya yang di Love for Sale 2 tuh?
Anjing gua lupa lagi. Si Samsul, bukan Samsul. Samsul dong. Anak buahnya. Iya, Samsul sama Samsul si Adul ya kalau nggak salah. Surya. Siapa sih anjing gua lupa. Tapi di antara semua karakter itu, mana yang lu paling puas dengan hasil ciptaan? Ini susah nih. Sejauh ini cuy. Lo tahu kan kalau misalnya lo udah ngeliat di layar gitu kan, di layar. Kenapa kok gini ya? Oke. Pasti ada satu poin-poin yang brengsek nih. Oke. Tapi yang paling sedikit itunya gini. Ramon itu paling sedikit tuh. Oke. Perasaan itunya lebih sedikit, tapi ada gitu kan. Oke. Aduh, speech gini lagi shit gitu kan. Terus ada, tapi itu paling sedikit. Tapi nggak selepas gue di Johan. Johan itu lepas. Tapi cringe dalam hati ya. Cringe dalam hatinya tuh ini ada lebih banyak nih. Kalau diulang-ulang lagi kayaknya lebih banyak daripada si Ramon nih, ya kan? Tapi lebih bebas. Oke. Kalau Ramon tapi lebih sedikit cringe-nya dalam hati ya. Cringe dalam hati. Mudah-mudahan sih gak kelihatan cringe sama orang. Berarti lu nggak suka menonton film lu sendiri? Suka. Oh, suka. Evaluasi lah. Oh iya, kan ada beberapa aktor gue nggak mau nonton film gue sendiri. Nah, ya menurut ya gimana ya, itu personal choice ya. Itu personal choice. Tapi kalau menurut gua lu harus sih. Lu tipikal yang menonton preview setelah take? Nonton. Oke. Tapi kan beda hasilnya. Ngerti ya? Preview yang aku maksud misalnya oke, take selesai, cut, yuk. Nonton. Mau nonton nggak? Ya, nonton lah. Oke. Nonton lah. Lu nggak muncul ketakutan anjing ntar gue takut mengkoreksi atau apa atau khawatir pada Itu permainan? pasti ada. Gimana cara lu ngontrol itu? Diskusi lah. Oke. Pas sutradara. Oke. Cukup nggak? Oke. Cukup nggak? Kenapa? Emang lu nggak cukup? Ya kalau lu minta ke gua sih, gua nggak cukup sih, ya kan. Tapi masalah waktu, masalah boleh apa enggak, cukup apa enggak buat lo, gitu loh, ya kan. Tapi kalau bisa nggak cukup buat lu, yuk kita bikin lebih baik, yuk, insya Allah bisa, amin, gitu kan, gitu. Tapi kalau misalnya enggak cukup, emang kenapa? Ini di sini nih, ini di sini boleh nggak gue gini. Dipikir, aduh, gue sukanya tuh kalau coba playback lagi gini. Lo mau di mana ya? Nggak gini, gue pengen agak, belum mau lihat nggak, ada waktu nggak? Ada. Ya, ada. Oke, gua kerjain. Ada, gua kerjain. Jadi pilihan dia. Oke. Gua ngasih choices. Oke. Kalau menurut lu ini udah cukup, ya kan? Cukup. Tapi kalau misalnya menurut lu ini cukup tapi gua boleh koreksi sedikit, lu punya dua pilihan mana yang lu mau pakai. Gua ngasih kompromi seperti itu. Masalah waktu kan, masalahnya semuanya. Ayo lu pernah habis lu nonton playback terus lu ngerasa ada yang mengganjal terus lu melakukan lagi tapi lu masih ngerasa ada yang mengganjal tapi gua kayaknya ini akan terlalu merugikan produksi atau terlalu mengulur waktu, akhirnya kita next scene. Kalau itu kepikiran pada permainan ke depannya sempat terjadi kayak gitu. Ada. Mengganggu permainan di depan di belakangnya. Iya, yang di belakang tadi. Jadi beban pikiranmu ketika bermain gitu. Enggak lah. Iya, ada, tapi itu dikebelakangkan. Lu yang tipikal nothing tulus nggak? Maksudnya, ya aku udah ngelakuin dan gue udah mencobakan lagi kesempatan ketika gue bisa bikin lebih baik, dan ketika itu udah ya udah, gue nggak usah mikirin lagi, gue lakuin apa yang sekarang harus gue lakuin, gitu? Harus begitu kan? Oke. Harus begitu. Oke. Masalahnya kalau misalnya nggak kayak gitu, lu bakal mengganggu kan? Iya. Bakal mengganggu. Gue udah belajar untuk melepaskan itu pas gue udah dikasih kesempatan kedua, ketiga, udah. Oke. Gitu. Oke. Gue punya kalau misalnya gue punya pemikiran kayak gini loh. Kalau gue udah ngelakuin nih
2-3 kali, gue ngelakuin sekali, director ngerasa cukup, gue minta waktu buat satu lagi atau 2 lagi lah, 2 lagi. Terus menurut dia udah cukup, ya udah cukup. Biarpun gue ngerasa kurang, ya kan, gue udah give my best. Oke. Pada saat itu, tapi gue ngelihat lagi, kalau menurut sutradara cukup, ya kan, tapi menurut gue enggak. Terus pas gue lihat di layar gede, pas udah jadi, itu anjing ini emang kurang sih guanya. Oke. Gue yang kurang. Itu ada motivasi gue untuk gue nggak boleh kayak gini lagi. Oke. Soalnya kalau misalnya lu nggak tahu itu, lu nggak akan berkembang. Betul. Jadi gue terus merasa puas dengan apa yang lu udah itu. Padahal diri lu sendiri ngelihat itu kurang. Ngerti nggak sih? Bener. Tapi di luar semua permainanmu, di luar semua filmmu, apa pentingnya acting buat lu? Pentingnya acting. Ngapain sih lu mesti mempertahankan hidup di seni peran, bahkan mungkin pada beberapa momen? Gue udah cinta, gue udah suka sama acting. Kayak apa ya? Kayak menciptakan sesuatu itu hal yang menyenangkan. Menyenangkan buat karakter, diskusi. Terus ngelihat background seperti apa. Gue kayak mempelajari manusia gitu. Mempelajari karakter yang gue manusiakan. Apa efeknya buat kehidupan lu? Gue kaya as kolektor. Gue kaya kan koleksi gue. Oke. Segitu pentingnya acting buat lu ya? Iya, penting. Karena gue tahu nih, gue kalau bisa jangka panjang ya, Iya. jangka panjangnya tuh gue pengen, lu sekarang gue nulis tuh bego. gue berusaha untuk nulis, tapi gue nggak tahu kenapa nggak jadi. Nggak tahu gue cara nulis, gue belajar juga blow on, ya kan, untuk nulis. Tapi kalau gue menciptakan sesuatu terus difilmkan dan file itu masih ada, itu bakal gue ngeliat film-film yang kayak hitam putih zaman dulu gitu. Wah, ini orang acting kayak gini ya. Oh, di zaman dulu actingnya seperti itu, ya kan. Gue bisa kenal sama orang itu. Ya. Gue pengen kayak gitu. Iya. Menarik sekali obrolan sore hari ini dengan Revaldo. Luar biasa. Terima kasih karena sudah memberikan waktu 1 jam lebih berbincang dan berbagi soal seni peran pada kami, para penonton Aku Aktor. Ada banyak banget yang bisa kita pelajari dari lu. Gak banyak banget. Oh, banyak banget, ini kita hampir 1 jam lebih malah. Banyak banget. Ini aktor terlalu banyak merendah ini ya. Ini apa mau merendah untuk meroket apa gimana nih aktornya? Tapi terima kasih dan aku sangat tidak sabar untuk kita bermain satu film. Amin. Insya Allah. Ya. Terima kasih Aldo. Sampai ketemu di Bincang Aktor berikutnya. Siap. Teman-teman Viva Aktor.